Selamat malam pemirsa. Bertemu kembali dengan saya, Mat Codet, di acara Horror Story. Oke pemirsa, hari ini acaranya beda dari yang lain. Hari ini kita akan menelusuri tempat-tempat atau ruangan di sebuah perkantoran yang tidak bisa saya sebutkan. Dan ditemani oleh beberapa narasumber kita yang akan menelusuri tempat-tempat tersebut. Mau tahu selanjutnya? Mari ikuti saya. Oke pemirsa, seperti yang tadi saya bilang, hari ini akan saya memanggilkan narasumber kita yang seorang indigo. Mbak, silahkan kemarin Mbak. Oke pemirsa, inilah yang tadi saya ceritakan atau saya kemukakan bahwa saya memanggil narasumber kita yang seorang indigo. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Ya, nama saya Amel. Nama saya Ajeng. Nah, kita punya kemampuan yang di atas orang normal, kayak anak, bisa sering disebut anak indigo. Oke Mbak, hari ini kita akan menelusuri sebuah ruangan di sebuah perkantoran yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Ya mungkin nanti di sana mungkin ada berapa orang yang ingin mau ngetes lah, berbahasa mau ikut uji nyali seperti itu. Mari Mbak, kita langsung ke ruangan. Oke. Tempat penelusuran kita yang pertama adalah sebuah pergudangan di sebuah perkantoran yang konon katanya udah lama ini nggak ditempati. Mungkin banyak makhluk-makhluk astral yang mungkin yang tak kasat mata dilihat oleh kita. Mungkin Mbak bisa melihat atau mengetahuinya Mbak. Silahkan Mbak. Kalau menurut saya ya, Iya. pertama kali kita datang ke sini tadi, kalau untuk saya sendiri langsung disambut sama Miss K, yang bisa disebut dengan Miss K. Miss itu apa ya Mbak? Miss K. Jenis kayak maaf penggemar, tapi dia kayak cuma say hello gitu. Oh, say hello. Saya. Ya. Ya, tiba saya langsung lanjutin rambutnya ke muka saya gitu aja. Itu lebih tepatnya di mana Mbak tadi? Yang Mbak merasakan atau Mbak lihat gitu makhluk astral itu? Di sebelah sana. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Aku di belakang. Oh, di sebelah sana ya. Cuma di sini rame, cuma dia banyak kan kayak Miss K. Dia sejenisnya, cuma dia nggak ngeganggu. Nggak ganggu ya? Memang kayak nunjukin Menyapa. Ini loh. Ini loh tempat saya gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah selain mungkin Mbak bilang tadi seperti makhluk perempuan lah gitu kan ya. Nah selain perempuan itu apalagi Mbak? Apa modelnya seperti, mohon maaf ya, seperti genderuwo atau pocong atau apa gitu? Mungkin untuk duit aja sih. Oh itu aja ya? Tapi dominan itu ya Miss K. Oh Miss K itu ya? Miss K. Lebih banyaknya Miss K. Apakah dia ada dominan untuk mengganggu atau apa? Maksudnya dia menampakkan diri ke kita atau apa di saat kita lagi sendiri atau lagi bengong gitu Mbak? Kalau untuk yang di sini, menurut saya itu dia nggak ngeganggu, cuma dia mungkin kalau ada orang baru, dia kayak seperti kita aja, itu siapa? Itu Oh siapa? seperti itu, dia hanya ingin kepo dah gitu ya, pengen tahu ya. Dia kayak itu siapa gitu, cuma pengen kayak dia pengen ngasih tahu nih ada saya di sini. Oh ada saya di sini ya. Benar. Cuma untuk auranya sih positif ya, nggak negatif di sini. Oke pemirsa, itulah penelusuran dari dua indigo kita yang katanya di sini ada makhluknya seperti sosok wanita, tapi dia tidak mengganggu, hanya ingin memperkenalkan diri, bahwa ingin menunjukkan bahwa dia itu ada. Bahwa dia itu ada. Oke. Tempat penelusuran pertama sudah, sekarang kita ke tempat penelusuran yang kedua, yaitu di sebuah ruangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Dan kita akan meluncur ke sana. Mari Mbak. Oke pemirsa, sekarang kita menelusuri ruangan yang kedua, yaitu sebuah gudang yang konon sudah lama tidak terpakai, yang tampak gelap.
Coba untuk Mbak, Mbak Amel atau siapa, saya lupa namanya. Coba Mbak lihat. Ini sih yang paling kuat ya. Oh, di sini. Sosoknya seperti apa, Mbak? Banyak di sini nggak bisa disebutin kayak apa, cuma yang paling kuat itu dia nggak nampakin jelas bentuknya apa, cuma dia hitam. Apakah ada dominan untuk mengganggu atau tidak, Mbak? Kalau untuk mengganggu sih saya kurang tahu ya, karena dia nggak langsung nunjukin diri, nggak langsung nunjukin diri. Ayo bang, bawa ke sana bang. Oke pemirsa, kita lanjut di hari kedua. Yang kemarin itu tidak bisa hadir dikarenakan ada gangguan dan akan ditemani oleh yang kemarin yaitu Mbak Amel. Oke Mbak Amel, terima kasih atas kedatangannya. Ya. Mbak, kalau saya boleh tahu kemarin itu temennya itu kenapa itu Mbak? Kalau kemarin si Ajeng itu karena pertama lagi datang bulan, kedua karena kemarin kan tempatnya juga nggak memungkinkan. Jadi pas ke lokasi berikutnya dia mungkin langsung nggak bisa kontrol dirinya, jadi langsung masuk ya. Jadi ya mungkin dikarenakan dia kurang stabil ya fisiknya. Bener sih. Kalau kita datang ke tempat yang gaib itu biasanya, apalagi kita punya sensitivitas di diri kita, pasti mereka tuh kayak melakukan komunikasi gitu ke kita, langsung kayak berdatangan, ini siapa tuh gitu. Oke Mbak, dari hasil penelusuran yang kemarin kita lalui itu, apa yang Mbak lihat dan Mbak rasakan? Kalau di beberapa tempat yang kemarin, mungkin karena kita kan kemarin saya pribadi habis dari luar, mungkin dari luar sana bawa, dan dari sini pun pada keluar semua, jadi bentrokan sih energinya di sini. Jadi banyak sih, nggak cuma dari sini aja, dari luar pun ada. Apakah ada indikasi mengganggu atau apa dari makhluk halus itu? Kalau yang di luar itu mungkin karena teman saya lagi head, jadinya dia suka gitu ngikutin. Kalau yang dari sini sih, kalau yang dari kita belakang kemarin itu nggak ada sih, cuma satu yang kemarin itu yang sekelibat rambutnya aja gitu, ngelakuin ke muka. Iya. Kalau bentuk fisiknya yang lebih 100% itu, maksudnya ke gambar jelas itu belum kelihatan, karena kan ya? Cuma selintas gitu aja. Jadi hanya itu aja yang Mbak bisa lihat dan Mbak rasakan ya? Ya, untuk sementara sih ini sih itu. Oke, langsung. Oke pemirsa, itulah penelusuran yang tempat yang kemarin kita lihat, yang katanya ada makhluk-makhluk yang seperti yang membuat rekan kita yaitu sampai tepar, sampai pingsan. Dan kita akan menelusuri tempat selanjutnya, yang mana tempat itu mungkin konon sudah lama tak berpenghuni. Mari ikuti saya. Mari Mbak. Oke pemirsa, sekarang kita mendatangi tempat selanjutnya. Silakan Mbak. Ayo Mbak. Langsung ke atas mana? Di sini juga ada pengarasi ya. Kalau di sini sih tempatnya positif ya Pak. Mungkin banyak rutinitas juga, masih banyak rutinitas juga di sini. Jadi nggak ada yang aneh-aneh sih. Kalau yang tempatnya kemarin tuh baru kuat banget dia negatif ya. Kalau menurut penglihatan Mbak, apa yang ada di sini makhluk astral itu? Apa seperti kuntilanak atau apa? Enggak gitu? sih, enggak yang kayak gitu. Nah, seperti apa? Kayak penjaga biasa aja. Penjaga biasa ya. Kalau yang nggak tahu sih, belum nongol ya, belum nongol. Maksudnya nggak yang menampakkan diri langsung sepenuhnya gitu. Oh iya ya Mbak ya. Paling ada di bagian situ. Oh di atas Mbak ya. Oke pemirsa, kita langsung ke tempat yang dituju, yang mana terdapat banyak-banyak makhluk astral. Mari Mbak. Nah, mari Mbak.
Apa yang Mbak lihat atau Mbak rasakan di sebuah ruangan ini? Di dua ini. Iya, salah satunya. Ini sih, tadi pas kita naik ini. Ini? Bentukannya apa ya? Tapi dia enggak. Kalau sekarang nggak nampakin diri, tadi pas kita naik nampakin dia. Menampakkan diri. Selain makhluk hitam itu, apa lagi Mbak yang Mbak lihat? Miski. Oh, Pas kita mau naik ke atas sih, Miski. Di sini juga udaranya ngelekap banget karena nangkep ya? Ya karena lebih negatif daripada yang dari yang sebelumnya. tempat sebelumnya ya. Mana lagi nih Pak? Oke pemirsa, kita langsung ke ruangan selanjutnya Mbak. Ya, silakan. Oke pemirsa, kita sudah sampai ke tempat selanjutnya, yang mana tempat ini sudah lama tak berpenghuni. Dan saya ingin bertanya kepada Mbak Amel, apa Mbak yang ada di sini? Makhluk astralnya? Banyak sih. Banyak. Cuma yang lebih dominan itu yang ke Miss K, tapi dia merah. Kayaknya nggak nyampe sini. Dia nggak masuk ke ruangan. Oh, nggak masuk ke ruangan ini ya. Selain itu apa lagi Mbak? Selain ya anak-anak kecil lah sama yang kuntilanak merah itu, apa Mbak? Pokoknya dia mungkin nggak berani masuk sampai sini. Ya. Yang tadi itu atas sih yang tadi sama episode bukan episode hari sebelumnya. Oh, sebelumnya ya. Nah, itu mungkin ada cerita di masa lalu. Tempat itu kenapa jadi horor di situ. Nah, tapi kayak lebih negatifnya itu di sini. Oh, di sini gitu Mbak ya. Berkumpul. Jadi pas kita itu kan di bawah tuh mereka kayak di jendela tuh kayak gimana ya? Kayak ngeliatin gitu. Kayak apa sih kenapa sih gitu, ada apa sih, terus kayak mereka tuh kayak pengen berkomunikasi sama kita. Oke Mbak, dari yang apa Mbak terangkan atau Mbak jelaskan, kayaknya ya gimana ya, saya penasaran juga sih, pengen tahu, Pengen nyoba. pengen tahu seperti apa sih gitu. Karena kan dari tadi dari tempat kita penelusuran dari tempat ke tempat, kayaknya kan seperti Mbak bilang seperti ini gitu kan ya. Karena kan kalau saya pribadi belum bisa merasakan dan tidak bisa melihat, dan saya ingin merasakan lah, pengen tahu seperti apa. Apa Mbak bisa bantu? Boleh sih, mungkin di sini kali ya. Oh, di sini. Enggak. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Ya sekuatnya diri saya aja lah di sini gitu. Boleh sih. Enggak, kayaknya juga nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Ini mungkin ya cuma sekedar pengen komunikasi aja. Komunikasi. Nggak ganggu banget gitu ya. Cuma kayak dia nggak mau tempatnya tuh ganggu, dan dia nggak mau kita tuh ada di sini. Iya. Oke pemirsa, dari apa yang sudah kita berdua dengan Mbak Amel, saya ingin tahu dan ingin merasakan seperti apa makhluk astral itu. Ingin merasakan, dan saya ingin berada di tempat ini mengetahui seperti apa dan merasakannya. Oke pemirsa, silakan. Hawanya dingin. Amblak. Kayak ada suara, kayak suara apa itu? Bergubrak aja itu. Badan kok jadi panas ya hawanya. Kayak ada suara kayaknya di sebelah lorong sana. Apa ya itu? Nah, biarinlah. Kayak ada yang lewat, sosoknya putih, rambutnya
Di sebelah sana kayak ada apa itu putih itu. Matanya merah. Cuman mukanya nggak jelas. Loh. Ini berasa merinding. Suara botol jatuh. Kayak ada bayangan sekelebat jalan. Kayak ada suara orang ketawa sama bunyi, tapi nggak ada bentuknya, cuman suara aja sih ini. Jangan ganggu ya, kita masing-masing aja lah, ya kan? Saya cuman pengen tahu keberadaannya, nggak ganggu. Kita masing-masing aja. Kayak ada suara langkah kaki. Kepala berasa panas sih. Kayak ada suara kicirikan. Tadi mah rame, banyak suara, ini udah rada sepi ini. Siapa itu? Jangan ganggu lah, masing-masing aja. Saya kan gak ganggu situ jangan ganggu. Saya pengen tahu keberadaan doang. Kayaknya gua kagak kuat dah kalau udah banyak godaan ya. Ada aja suara, ada aja penampakan. Udah, sudahi dulu. Mbak Mel, kemana? Iya, iya. Gimana? Iya Mbak, udah saya ngerasain. Udah. Kita lagi makhluk halus yang tidak bisa kita lihat atau kasat mata, dan saya juga merasakan ada sekelebatan baju putih, rambut panjang, mata merah, sama tadi di sini kayak ada sosok hitam tinggi besar mata merah. Bener di sini. Dan ama ada suara itu tadi kayak anak kecil main bangku diseret. Sama tadi suara kayak ada yang jatuh, bener jatuh. Tuh kayaknya bagaimana ya? Panik saya gitu. Jadi baru tahu bahwa selain itu ada gitu. Selain kita itu ada sebenarnya makhluk gaib, karena kan mungkin kalau untuk orang awam biasa aja. Nanti nggak percaya lah gitu. Tapi sebenarnya mereka ada, dan tempat ini tuh kayak membuktikan mereka tuh ada. Apalagi tadi pas bapaknya coba uji di sini. Tadi saya coba di sini. Mereka tuh kayak berebutan pengen ini loh saya di sini, ini loh saya di sini, ini loh saya seperti ini. Gitu kayak pergantian. Kalau misalkan bisa dilihat secara mata telanjang dari pas kita yang tadi disebut yang mata merah untuk seperti genderuwo, kalau kita sebutnya kayak jin gitu. Jin ya. Bisa berubah-ubah gitu. Tapi bentuknya hitam Mbak. Hitam, iya. Mata merah besar. Nah itu memang dia kayak berpopuler tuh di sini. Terus di sini. Ya, mungkin apa karena ini sudah lama nggak dihuni kali gitu ya, udah kata sih. Iya. Konon saya dengar
udah puluhan tahun ini kosong katanya gedung ini. Sudah benar-benar nggak terawat banget. Jadi ya mereka merasa seperti kita kayak punya rumah nih, terus rumah kita datangin orang kan ya kita nggak mau ya. Nggak mau, iya. Kayak Dia gitu merasa sih jadi mereka. lebih merasa terganggu gitu Mbak. Ya benar kayak ngusir, kayak lebih tepatnya kayak nunjukin terus dia kayak nggak suka, dia pengen ngusir kita dari sini. Oke Mbak, terima kasih. Saya penelusuran dari suatu tempat ke tempat yang Mbak bisa merasakan, yang saya tidak bisa merasakan, dan sekarang terbukti saya pun bisa merasakan di tempat ini. Ada. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mbak. Oke pemirsa, itulah penelusuran demi penelusuran yang saya dan Mbak Amel lihat dan ditelusuri. Ternyata selain kita ada makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat dan tidak bisa kita rasakan, tapi keberadaan dia ada. Kesimpulannya, perbanyaklah ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan, niscaya makhluk-makhluk seperti itu tidak akan mendekati kita. Sekian dari saya dan Mbak Amel. Salam horror story.